Kali ini, saya akan mengisahkan kejadian nyata yang dialami oleh teman paman saya di hutan Kalimantan. Waktu itu teman paman saya, sebut saja Utuh, ditugaskan pihak perusahaan untuk menebang kayu di pedalaman hutan Kalimantan, tepat di hutan Kalimantan Selatan. Utuh dan 3 rekan kerjanya sesama penebang pohon berangkat dari kota menuju hutan pedalaman Kalimantan. Setelah beberapa lama di perjalanan, Utuh dan 3 orang lainnya tiba di kampung Dayak yang mayoritas agamanya keharingan atau kepercayaan para leluhur. Sesampainya di sana, Utuh dan 3 orang lainnya langsung menemui kepala adat atau sesepuh kampung di sana untuk meminta izin untuk menebang pohon di hutan mereka. Walau sebelumnya pihak perusahaan sudah meminta izin dan sudah dapat izin dari kepala adat di sana untuk menebang pohon di sana. Tidak ada salahnya untuk meminta izin lagi, ujar Utuh. Dan mereka pun menginap di sana 1 malam. Dan ketika sampai waktu pagi, mereka pun bergegas dan bersiap berangkat meminta antar kepada warga sekitar. Karena lokasi hutan tempat mereka menebang pohon jauh dari kampung itu, mereka pun diantar warga menggunakan klotok atau perahu kecil agar tidak terlalu lama sampai ke lokasi penebangan pohon itu. Singkatnya, Utuh dan temannya sampai ke lokasi di mana di sana sudah disiapkan pondok kecil yang cukuplah untuk mereka. Berempat tidur di sana juga sudah disiapkan alat penebang pohon dan juga bahan pokok makanan untuk mereka bermalam di sana. Sejujurnya, kata Utuh, ketika menginjakkan kaki di hutan itu, perasaan gak enak, juga rasa was, dan merinding. Apalagi ketika malam hari yang suasana tidak enak. Padahal beliau ini berpengalaman sudah sering nebang pohon di pedalaman-pedalaman. Namun kali ini terasa berbeda, ujar beliau ketika menceritakan kejadian itu. Karena mereka di kampung tadi bergegas tidak sempat untuk sarapan, maka di dalam pondok mereka pun bergegas untuk memasak, dan setelah itu rencananya mereka langsung melakukan penebangan pohon. Pada hari kedua mereka di hutan, tiba-tiba salah satu rekan Utuh berbicara sesuatu yang dinilai tidak sopan atau melanggar pantangan yang ada di hutan tempat mereka bekerja. Enak ya kalau ada wanita di pondok ini. Setiap pulang kerja, tidak perlu capek-capek untuk memasak, pasti langsung disiapkan. Perlu diketahui, di sebagian besar hutan Kalimantan, dilarang menghayal seperti itu. Mendengar rekannya menyeletuk seperti itu, bukannya diingatkan, malah 2 rekan lainnya mengiyakan sambil tertawa tanpa kecuali Utuh. Khusus, tidak boleh berbicara seperti itu. Kita ini di hutan dijaga pembicaraan, ujar Utuh menasihati ketiga temannya. Namun, ketiga temannya itu tidak mendengarkan nasihat Utuh, dan mereka pun melanjutkan candaan mereka dengan kendi-kendon yang kotor. Sore pun tiba, mereka bergegas mengemasi alat-alat dan mulai masuk ke pondok. Lagi-lagi, mereka melakukan candaan yang siang tadi mereka candakan. Utuh pun hanya bisa mengelus dada dan lanjut beristighfar.